untuk lo tahu, pasien-pasien yang bermasalah, dia jadwalkan di hari gue. Tapi pertamanya, dia meragukan gue karena gue perempuan. Ya. Nah, itu. Mungkin karena pikirnya perempuan bisa nggak ya? Dokter anestesi itu selalu di belakang layar. Orang itu selalu kenalnya kayak lo lah, ya operatornya. Ya. Dia ingetnya lo kan, nggak inget gue kan? Terima kasihnya ke Iya gue. kan? Terima Selalu kasihnya ke nggak lo tahu kan? dia. Padahal yang bikin dia nggak sakit siapa? Gue kan? Ya. Nanti bilangnya, wah enak banget operasi sama dokter Nah. Ica. Nggak ada rasanya. Dalam hati, kan yang bikin nggak sakit gue. Eci, kamu harus inget ya, dokter anestesi itu kayak pemain organ tunggal. Terus gue ketawa dong, apa-apaan sih gitu kan? Karena gini, penyanyi belum datang, kita udah siap-siap, iya kan? Penyanyi udah selesai nyanyi, kita beres-beres. Iya benar. Jadi dokter anestesi itu kayak gitu. Hai, ketemu lagi dengan saya Ica Elizar. Kali ini saya lagi janjian sama teman saya makan. Ini udah nggak lunch juga, Early dinner. early dinner. Karena kita menyesuaikan waktu dengan kesibukan dokter. Ini adalah dokter bius atau anestesiolog ya, Dokter Resiana. Halo Dokter Eci. Hai, you can call me Eci. Ya, ini kita santai aja ya, panggilnya Eci aja ya. Iyalah. Ini temen gue banget. Kita Iya. satu rumah sakit. Udah dari tahun berapa ya kita bareng-bareng ya? Udah kali 3 tahun lebih ya? 3 tahun Tiga lebih, tahun tapi lebih. rasanya kayak udah kenal lama banget ya. Iya benar. Kenalnya kenalnya baru ya sekitar 3 tahunan, tapi kayak udah temenan udah lama banget lah. Mungkin karena dasar ada akar Palembang. Betul. Walaupun bukan Betul. gue yang Palembang sih. Laki gue yang Palembang. Connected by food. Oh, oke. Connected by food. Empe-empe. Kali ini kita akan ngobrol santai aja ya. Iya. Mau nanya-nanya, apa suka duka selama pendidikan anestesi dulu? Sebenarnya gimana ya? Everybody don't want to know about that karena kalau ngomongin suka duka banyak banget. Sukanya banyak, dukanya lebih banyak. Di mana-mana ya. Iya. Yang namanya pendidikan ya pasti harus Bener. berjuang. Bener. Tapi kan ada masa-masa yang nggak terlupakan. Nah, kalau yang nggak terlupakan selama pendidikan itu, kalau ngomongin dimarah-marahin konsulen mah udah biasa banget ya, udah biasa banget. Tapi belum pernah seumur hidup kecuali selama pendidikan, aku yang nggak tidur sama sekali itu 32 jam. Wow, 32 jam. 32 jam, bener. Karena gini kan selama kita residen itu kan ya, misalnya paginya itu kita bertugas di stase atau di bagian yang ditugaskan ke kita. Itu kan biasanya office hour ya, jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Terus jam 4 sore itu kan kita masuk ke stase jaga kan, jaga emergensi. Kalau seandainya anestesi itu kan tergantung di ruang resusitasi atau di kamar operasi atau di ICU. Nah itu kan jaga mulai dari jam 4 sore sampai ke besok paginya jam 7. Jam 7 kita udah siap-siap untuk jam 8 kan udah masuk stase berikutnya kan. Iya. Ada morning report dan sebagainya. Jam 8 tuh sampai sore lagi jam 4 sore kan. Habis jam 4 sore selesai kan kita visite lagi pasien untuk operasi berikutnya. Jadi pernah 32 jam sama sekali nggak tidur. Jangan tanya. Berkunang-kunang nggak? Aduh, jangan tanya lagi say. Bukan berkunang-kunang lagi ya. Ngelihat orang tuh udah burem. Bener-bener burem. Ngelihat orang tuh udah burem. Udah ngantuk tapi udah nggak bisa tidur. Nah itulah yang bikin gue nggak mau mengambil anestesi. Bener. Jadi Bener. dulu gue suka banget dengan ilmunya. Jadi dulu tuh waktu kuliah ilmu anestesi itu salah satu mata kuliah yang gue seneng banget karena di situ kan ya tertarik lah kita mengatasi hidup mati orang. Nah, Aduh, jadi seneng banget. kalau seandainya orang selalu kan nanya kan, kenapa sih cewek kok ngambil anestesi gitu Iya. loh. Kalau seandainya orang ngelihat appearance kita ya, sorry nih bukannya apa, orang tuh selalu ngiranya
dokter kulit ya, atau Iya. dokter Kata-kata gitu. dokter kecantikan ya, atau dokter apalah gitu. Once I said kalau seandainya aku itu dokter anestesi, orang selalu masa sih dok gitu. Terus kok dokter masuk anestesi sih? Nah awalnya satu, kalau boleh aku curhat nih ya saya, Iya. satu kenapa masuk anestesi? Karena tertipu. Nah, Lo tahu nggak zaman kita koas dulu, hah? textbook anestesi kan cuma yang buku Kecil-kecil, kecil itu, iya, tahu kan? iya. Terus kalau seandainya gue ngelihat konsulen dulu, kayaknya enak banget sih jadi dokter anestesi, abis bius terus dia duduk-duduk baca majalah. Kalau dulu kan majalah ya, masih baca majalah, baca koran gitu. Terus yang monitoring itu ada asistennya gitu kan. Kayak santai gitu Santai kesannya gitu. Tapi begitu gue sekolah, Buset, langsung. gue gak tidur-tidur. aku salah, aku tertipu gitu. Terus yang kedua, kan aku diskusi nih sama omku, aku manggilnya papi ya. Papi, aku mau sekolah gitu kan. Terus aku pengen jadi dokter anak. Kamu percaya nggak aku dulu pengen jadi dokter anak loh. Terus dia bilang, aduh kamu kan orangnya nggak sabaran. Kalau sana kamu mau jadi dokter anak, kamu harus bisa ngobatin kakeknya, neneknya, ayahnya, ibunya, baru kamu ngobatin anaknya. Terus dalam hatiku, hierarkinya panjang banget. Akhirnya aku avoid. Terus itu tadi, aku bilang, aku juga pengen jadi dokter kulit. Karena kan aku pikir dokter kulit tuh selalu stylish, selalu cantik, aduh, zaman residen pun ya kayak gitu kan dulu ya. Aku pengen jadi itu. Tapi terus kata papiku, ya adalah reason yang dia bilang gak usah jadi dokter kulit. Finally dia bilang ya udah, kalau kamu mau mengerti tentang otak, jantung, paru, ginjal, hati, lambung, semua tentang pasien, kamu harus jadi dokter anestesi. Bukan berarti yang lain tidak paham ya, tapi maksudnya pada saat aku ngebius pasien, aku harus tahu nih kondisi otaknya, parunya, jantungnya, Dalam waktu yang semuanya dalam waktu yang bersamaan. Akhirnya terjerumuslah aku jadi dokter anestesi. Ya, Begitu kira-kira. emang menarik sekali ilmunya. Tetapi gue dulu kalau pengalaman gue pas koas itu karena nggak tidur itu kayaknya gue nggak bisa deh. Bener banget. Kalau nggak pakai tidur gue, aduh, besoknya rese. Ya itu makanya pas residen itu saya bener 32 jam aku nggak tidur. Ya. Aduh, beneran itu. Kalau disuruh ulang lagi, no, thank you but no thanks. Iya sih. Kalau ketertarikannya itu tadi ya, gara-gara itu karena terperangkap udah terlanjur ngambil anestesi. Nah, tapi selama menjalani masa sekolah dinikmati dong ya. Pastinya. Jadi kita kan orang dewasa yang bertanggung jawab ya terhadap pilihan kita ya. Jadi kita nggak bisa bilang bahwa kita nggak suka, nggak enjoy, terjebak atau apa. Begitu kita udah memutuskan, kita memilih itu, nikmati, selesaikan, jalani, itu aja sih. Jadi ya dinikmati. Pas masa pendidikan kan masuk dunia kerja, tentu beda lagi suka dukanya ya. Tentu beda banget. Kalau dunia kerja kan berhubungan dengan dokter bedah nih ya, operator, termasuk gue juga. Iya. Gue juga sering pakai dia untuk kasus-kasus tertentu. Kita juga sering kolaborasi, Ya. bukan di YouTube ini ya, kolaborasi operasi loh. Kolaborasi di kamar operasi. Ada nggak suka duka menghadapi dokter bedah? Pasti banyak maunya ya. Nah, jadi sukanya banyak ya. Sukanya banyak karena gini, ada operator justru yang seneng dokter anestesinya tuh perempuan. Karena di mata mereka perempuan tuh apik, lebih teliti. Jadi perempuan tuh apik, teliti. Jadi kalau seandainya terhadap barangnya aja dia teliti gitu, apalagi ke pasien. Jadi ada dokter operator, baik itu dokter kebidanan, dokter bedah, yang memang suka dokter anestesinya itu perempuan. Tapi pernah aku bekerja di satu rumah sakit, dokter bedahnya nanya, dokter anestesinya siapa? Disebutlah sama perawat, dokter Eci. Perempuan, dia nanya gitu. Masih ada yang kayak gitu. Nah, terus aku ngebatin, oh lo belum tahu, lo belum pernah kerja sama gue gitu kan. Terus sekali kerja, ya kita bekerja tuh selalu dengan yang terbaik ya, yang terbaik yang kita bisa. Terus saya bius pasiennya selama operasi, saya laporkan bahwa kondisi pasien stabil dan sebagainya gitu kan. Padahal waktu itu operasinya cukup berat ya saya. Terus besok-besoknya gini,
ngomong ke perawat, itu dokter Eci hari apa ya kalau seandainya Berarti ngebiusnya. ketagihan. Terus kemudian untuk lo tahu, pasien-pasien yang bermasalah dia jadwalkan di hari gue. Tapi pertamanya dia meragukan gue karena gue perempuan. Ya. Nah itu. Mungkin karena pikirnya perempuan bisa nggak ya? Nah itu kalau seandainya suka duka terhadap operator ya, Say. Terus kamu Ada tahu request khusus nggak? Kadang-kadang gue pengennya ini dong Ci, operasinya biusnya kayak gini, padahal nggak memungkinkan untuk bius kayak gitu. Nah itu juga sering tuh, karena gini ya, operator tuh suka bilang kayak gini, udah bius aja dikit-dikit. Itu kadang-kadang aku bingung. Bius dikit-dikit. Bius aja dikit-dikit, karena cuma ini doang kok, buang kutilnya doang. Ini hanya pengandaian ya, karena dalam anestesi tuh nggak ada yang namanya bius dikit-dikit tuh nggak ada. Sekali kita ngebius pasien itu ya tindakan anestesi, nggak ada yang namanya bius dikit-dikit. Jadi kadang-kadang dok pasiennya pilek nih, nggak mungkin saya bius nih, pasien anak-anak pilek kan, terus nanti resiko spasmo dan sebagainya. Udah nggak apa-apa, bius aja dikit-dikit. Aku bingung menjelaskannya. Belum lagi kalau seandainya ada tanggung jawab kan ada di dokter biusnya. Betul banget. Dan sebenarnya kalau seandainya ada apa-apa sama pasien pun kan dokter operatornya juga ikut beresiko Iya kan. sih. Nah, lebih seru lagi kalau seandainya pasiennya tuh yang udah Rencana jadwal. oh bukan saya. Dia udah googling semua. Ya. Dia merasa pintar dengan googling. Jadi pernah ada pasien dia VIP dan dia well educated ya. Terus begitu saya memperkenalkan diri sebagai dokter anestesi, belum apa-apa dia udah ngeluarin dong print out stempel ini. Wow. Dok, saya sudah baca semua tindakan bius. Dokter ceritain sama saya deh, dokter mau ngebius saya gimana. Dengan metode apa Nah, gitu. terus aku ngerasa nggak mungkin kamu bisa paham semuanya hanya dengan baca googling Dalam ya. waktu yang singkat. Sementara kan kita sekolahnya lama nih ya. Sekolah Gitu loh. pendidikan 4 Akhirnya tahun, 5 tahun. tapi kita mesti kasih pengertian, pemahaman ke pasien. Dokter anestesi itu selalu di belakang layar. Orang itu selalu kenalnya kayak lo lah, ya operatornya. Iya. Waktu kita nih ya, gue sebut kita ya, ngebius artis, Aha. ya enggak. Iya. Dia ingetnya lo kan, nggak inget Iya. gue kan? Terima kasihnya ke Iya gue. kan? Terima Lalu kasihnya ke nggak lo tahu kan. dia. Padahal yang bikin dia nggak sakit siapa? Gue kan? Ya. Nanti bilangnya wah enak banget operasi sama dokter Nah. Ica. Nggak ada rasanya. Dalam hati kan yang bikin nggak sakit gue gitu. Terus lucu kalau menurut aku tuh lucu. Aku ngebius sejawat dan sejawat ini temanku ya. Terus dia curhat ke aku, Ci, enak banget ya waktu gue operasi sama dokter A, gak sakit sama sekali loh. Kok dia nggak tahu Terus itu kan aku kan efek dari Aku pengen dokter ketawa. biusnya. Hei, Anda kan dokter ya, masa lo nggak tahu sih kalau seandainya yang bikin nggak sakit itu gue dokter Di situ anestesi. lo merasa down, lo nggak dianggap. Sabar saya, gue tetap kok nganggap lo. Gue terharu dan gue pengen ketawa tapi dalam hati, lo waktu koas anestesi baca buku nggak sih? Gue yang bikin lo nggak sakit. Ya. Terus Di situ kadang Hebat. mereka terpinggirkan. Jadi karena mereka nggak berhadapan dengan pasiennya, jadi tidak karena itu terekspos. anestesi itu ketemunya itu kan di belakang layar ya. Walaupun kita sudah memperkenalkan diri ke pasien itu pada saat visite pre-op Iya, ya. tapi pasien itu dalam kondisi dia udah mikir macam-macam, dia udah nggak Betul, konsen. dia udah nggak memperkenalkan diri dia konsen. nggak akan konsen. Gue mau operasi nih baca doa lah apa. Betul. Jadi Udah nggak itu ya. mikirin. Aku pengen ketawa tapi sebel gitu loh. Pengen ketawa tapi sebel dalam hatiku. Ya ampun, kalau lo dokter aja lo nggak ngeh kalau yang bikin nggak sakit itu gue, apalagi orang awam. Jadi nggak heran waktu kita ngebius artis, Aha. yang dia inget lo bukan ada. gue. Iya. Ada nggak pasien yang paling berkesan buat lo selama lo jadi dokter bius? Bentar ya, tahan ya, gue mau jawab. Selama gue jadi residen, selama menjalani pendidikan, ada satu pasien yang nggak bakal gue lupa. Itu pasien luka tusuk, Say. Itu tembus dari sini sampai ke sini. Hah? Pedangnya, Pakai apa? pedang
Lo tahu kan di Palembang gimana? Iya, Main tusuk-tusukan iya. itu biasa. Jadi pedangnya itu dibawa ke rumah sakit masih dalam kondisi tertancap, ketancap gitu ya. dari sini ke sini, ya. Dan itu gue chief on duty waktu itu. Tapi selama gue jadi dokter bius, pasien gue yang paling berkesan lo tahu nggak siapa? Siapa? Lo. Kok gue? Emang lu pernah operasi? Lo nggak inget gue bius? Ayo lo. Operasi. Oke, operasi apa Off the nggak usah. record ya. Iya, iya, Operasi gua pernah. apa nggak usah yang disebut. waktu itu. Oh iya, kan Gue yang bius gimana? Iya kan? Iya. Rese nggak gue? Kan pasien waktu pertama kali sadar ya, waktu pertama kali siuman gitu setelah efek biusnya hilang, biasanya kan aslinya kelihatan tuh di situ. Kalau pasiennya cerewet, dia akan ngomel-ngomel atau gimana? Lo udah ketawa berarti lo sebenarnya udah tahu lo gimana setelah bangun dari bius. Tapi enggak tenang aja say. Gini, bangun dari anestesi itu juga tergantung dari kondisi sebelum di anestesinya gimana. Kalau seandainya sebelum di anestesi dia udah cemas, takut dan sebagainya, begitu bangun anestesi biasanya dia akan terbawa kondisi dia sebelum dibius. Nah waktu itu kan lo kan gue bawa fun lah. Lagi operasinya juga tapi operasi harusnya yang- waktu itu gue korek-korek sih, gue lupa waktu itu ya. Iya, untung aja enggak ya. Gitu. Nih, ada lagi yang mau tanya. Kan istilahnya tuh dokter bius itu datang di saat operator belum datang. Dia udah harus datang Iya, duluan. bener banget. Dia harus siap-siap. Operator datang, operasi. Oke, Dok. Udah selesai nih. Baik. Makasih ya, pulang ya. Dah. Terus gue masih Terus dia masih tinggal. Gimana tuh rasanya kayak gitu? Jadi guru aku dulu bilang gini say. Assalamualaikum Dokter Zul, boleh sebut ya? Boleh. Itu guru aku, kepala bagian waktu aku sekolah dulu. Beliau Nama lengkapnya, Dr. Zulkifli, Dr. Zulkifli, spesialis anestesi, konsultan ICU, Mars. Aduh, beliau banyak banget deh ininya. Dulu beliau pernah bilang gini, Eci, kamu harus ingat ya, dokter anestesi itu kayak pemain organ tunggal. Terus gue ketawa dong, apa-apaan sih gitu kan? Karena gini, penyanyi belum datang, kita udah siap-siap, iya kan? Penyanyi udah selesai nyanyi, kita beres-beres. Iya benar. Jadi dokter anestesi itu kayak gitu. Kamu mesti sabar, kamu harus mempersiapkan semua peralatanmu dengan baik supaya si penyanyi bisa nyanyi dengan baik dan nyaman. Biar lo Iya diorder lagi. Iya. Terus selesai penyanyinya nyanyi, gimana caranya supaya alat-alat itu tetap di maintenance dengan baik? Ya lo harus beres-beres dengan baik gitu kan. Jadi orang ngerasa nyaman bekerja sama dengan kamu, merasa tenang bekerja sama dengan kamu, sehingga ya itu kayak lo bilang tadi, next kalau seandainya operasi, gue pengennya sama dokter Sama Eci ini lagi. Gitu. Jadi kita memberikan servis yang terbaik, lu maksudnya ya. Iya. Memberikan servis yang terbaik biar nanti dokter bedahnya yang manggil, mengajak itu lagi. Iya, karena gitu. kalau seandainya pada saat dia operasi terus nggak nyaman, tensinya tiba-tiba tinggi pasiennya kan, terus berarti kan dia nggak tenang tuh selama bekerja, ya, kan nggak nyaman. Atau mungkin rasanya kok kurang care ya dokter ini gitu. Ada kita operasi tapi dokter anestesinya mungkin karena kurang komunikasi kali ya. Jadi emang sih harus ada chemistry juga bagusnya. Betul, ya. makanya aku kalau seandainya operasi ya lo ngerasa kan kalau operasi sama gue kan, gue selalu bilang kan, Ca, hemodinamik stabil ya gitu. Itu kan memberikan ketenangan ya ke Betul, pasien. jadi komunikasiin dulu ya ke operatornya ini ada kondisi kayak gini-gini. Kalau dan kita juga ya jangan takut, nanya aja. Ini kalau pasien saya seperti ini sebaiknya gimana? Iya, mungkin gue satu-satunya operator yang nungguin elu ya kalau habis operasi, karena kita mau makan bareng habis operasi. Betul, terima kasih. Oke, kita udah lapar nih, ini dari tadi gue udah lirik-lirik makanannya. Jadi Cukup gini. sampai sekian dulu ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi di sesi selanjutnya. Mungkin ini dong, boleh komen ya apa-apa yang mau ditanyain. Oh, iya. Terus kalau seandainya ada saran, ngobrol sama dokter siapa lagi gitu iya, ya nggak sih? boleh. Boleh kan ya? Nanti di komen aja mau Kalau ngobrol sama misalnya siapa.
ada yang mau ditanyakan lagi tentang suka duka jadi dokter bius, boleh nih tanya sama dokter Eci. Komen aja di bawah ini ya. Oke.